Nah oke, halo, selamat pagi, siang, sore, dan malam. Nah untuk tema hari ini adalah pengobatan untuk ikan yang sedang mengalami bad spot seperti ini. Jadi ikan ini sedang sakit ya, dia mengalami, nah ini berak putih, kemudian jamur atau white spot yang ada di tubuhnya. Jadi ini ikan angler, kalau tidak salah jenisnya adalah red scarlet ya. Jadi pengobatannya tuh biasanya nanti saya taruh di tempat karantina. Nah biasanya saya cuma taruh di air tempat karantina seperti ini. Jadi apa saja, bisa box, bisa akuarium, bisa kaleng dan sebagainya. Jadi airnya ini sedikit aja segini. Alasannya biar suhunya itu tidak terlalu dingin, karena cuaca di sini sedang tidak jelas ya. Jadi kalau siang panas, kalau malam dingin. Nah yang berbahaya tuh dinginnya itu. Kadang ikannya menjadi gedek-gedek. Nah ini kan gedek-gedek kayak gini kan, apa itu, kayak geter-geter. Terus siripnya jadi kuncup. Nah ini kalau tidak segera diobati, ini kemungkinan akan pindah dimensi ya. Jadi harus segera kita obati. Nah kita angkat saja ikannya. Nah ini ikan yang betinanya ini juga sakit ya. Jadi juga kita harus angkat juga. Saya pindah ke sini, kemudian biasanya yang pertama saya lakukan adalah saya kasih garam ikan dulu. Nah ini garamnya biasa garam ikan atau garam kerasak ya. Jadi intinya garam yang tidak ada campurannya. Nah kasih aja misalnya segini aja, jangan terlalu banyak juga, soalnya nanti juga malah apa ya, ikannya juga tidak bisa beradaptasi kalau airnya terlalu asin juga. Nah kemudian nanti habis itu saya kasih ini daun ketapang kayak gini. Bisa kasih 1 lembar atau 2 lembar, itu terserah ya. Jadi cemplungin aja kayak gini. Fungsinya untuk menghabisi parasit-parasit yang ada di tubuhnya ya. Jadi untuk pertolongan pertama pakai ini dulu. Nah kemudian tempatnya ini kan masih apa ya, masih mungkin banyak bakteri di sini ya. Jadi kita jangan isi ikan dulu. Jadi kita sterilkan dulu. Jadi sebaiknya itu jangan diisi ikan paling lama, paling cepat aja ya 3 hari. Jadi alasannya apa, nanti biar biasanya kan ada semacam parasit ya. Parasit kan biasanya dari apa ya, dari indukan. Nah indukan itu kemudian dia mati, muncul telur. Nah habis muncul telur kemudian nanti menetas, habis itu meninggal dunia lagi. Kalau dia tidak menemukan inangnya atau ikan, alias di sini kosong, dia akan mati. Jadi biasanya itu durasinya 3 harian. Jadi biasanya saya tidak isi ikan di sini selama 3 hari, biar parasit-parasitnya ini mati dulu, atau biar airnya ini steril dari penyakit ya. Nah untuk lebih bagusnya biasanya saya kasih ini kayak semacam agriflavin ini untuk membasmi parasit. Bisa juga methylene blue atau apa saja ya, atau bisa juga disiram air panas ini. Tapi ini kan kalau air panas butuh berapa galon untuk merebus airnya itu kan. Nah boros gas nanti kan jadinya. Biasanya saya kasih agriflavin ataupun methylene blue. Jadi dicemplungin aja sebanyak-banyaknya, karena tidak ada ikan di sini. Jadi mau banyak mau sedikit itu tidak masalah, tapi mendingan kasih aja banyak biar parasitnya mati. Biasanya nanti yang kalau di sini masih ada kehidupan, misalnya ada udang atau ada keong, itu yang biasanya yang pindah alam karena keracunan ini ya, obat ini. Kalau keong biasanya dia kabur. Kalau keong itu merasa tidak nyaman dengan air itu, biasanya dia akan kabur. Nah ini dibiarin aja selama 3 hari atau 1 minggu, lebih bagus lagi. Nanti baru diisi ikan baru lagi, biar parasit-parasitnya mati dulu. Karena nanti kalau misalnya kita isi ikan baru, nanti akan seperti kasusnya seperti itu lagi, jamuran, berpenyakit dan sebagainya. Nah ini yang sampingnya ini ikannya sehat ya. Jadi ikannya itu sehat. Jadi
cuma saya ganti air seminggu sekali ini tanpa aerator, tanpa juga filter. Hanya di sini ada batu-batuan. Fungsinya sebagai rumah bakteri dan airnya juga tinggi, jadi dia sudah beradaptasi ikannya. Karena memang ini bukan indukan, perawatan dari buraya, jadi ikan kelahiran sini. Jadi kalau ikan yang sudah domisili atau asli dari tempat kita itu kemungkinan dia lebih aman ya. Sementara kalau ikan-ikan kita beli dari tempat lain itu rata-rata cepat atau mudah meninggal karena mungkin dia gagal beradaptasi. Tapi kalau ikan-ikan dari tempat kita itu sangat mudah sekali untuk beradaptasi, untuk segi air, untuk segi pakan dan sebagainya. Nah ini yang yellow jacket tiger ya, ini tinggal 3 ekor. Jadi sudah saya jual online di Shopee dan di marketplace intinya, sama offline juga. Nah setelah itu bagaimana cara penanganan ikan ini setelah kita masukkan ke tank karantina? Nah kalau saya biasanya saya ganti airnya sehari sekali. Jadi besok sore mungkin saya ganti airnya, saya isi lagi kayak gini. Kemudian dikasih makan juga karena dia kan sedang sakit, jadi mungkin butuh makan. Jadi atau mungkin dia tidak mau makan juga bisa karena sakit. Jadi itulah fungsinya mengganti air tiap hari biar nanti kalau makanannya yang tidak termakan itu kebuang gitu. Nah kemudian kenapa saya tidak kasih obat kimia seperti agrifalmin dan sebagainya, itu karena ikan ini adalah ikan yang kecil ya, jadi organnya itu sangat sederhana. Jadi dia ini rawan sekali overdosis kena obat-obatan kimia. Jadi biasanya ikan itu matinya bukan karena penyakit, tapi karena keracunan obat. Itu berdasarkan pengalaman pribadi. Makanya saya hanya memberi obat-obatan seperti ini untuk yang ikan kecil ya, seperti ikan angler ini, karena dia sistem organ tubuhnya itu sangat sederhana sekali. Jadi dan ikan ini pun juga biasanya kalau kena sakit biasanya itu juga pasti pindah alam ya, atau rata-rata dia ini atau 90% itu biasanya pindah alam. Apalagi kalau mungkin sudah seperti ikannya tuh sudah mager, sudah ngambang-ngambang. Tapi kalau ini masih, menurut saya ini masih bisa sembuh. Oleh karena itu saya coba dengan memakai metode ini dulu. Nanti kalau bisa misalnya jamurnya sudah hilang, nah itu berarti dia sudah akan sembuh. Tapi kalau semakin parah, nah sudah dibiarin aja biar karena memang sudah susah untuk diobati. Kalau kita kasih obat kimia pun juga agak susah juga, karena ikan ini beda dengan misalnya ikan arwana atau ikan lohan atau ikan yang besar-besar itu, yang sistem tubuhnya mungkin lebih lebih kompleks. Kalau ini kan sangat sederhana, jadi sekali kena penyakit ya sudah. Nah jadi itu saja penanganan saya menangani ikan angler yang sakit. Mungkin tiap orang beda-beda ya, beda-beda metode, tapi itu tidak masalah selama itu berhasil menurut mereka. Jadi itu saja untuk tema hari ini. Selamat pagi, siang, sore, dan malam.